Dalam setiap langkah kau ada, dalam kesesakan kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya kau, tempatku bersandar bersama. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu, senap hidup, senap nafas, ku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaan, kejayaan, tak ada artinya selain untukmu. Senap hidup, senap nafas, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kuatan, pengharapan, ku serahkan semua, oh hanya bagimu. Hanya bagimu, oh tempatku berharap, tempatku berharap hanya kau, tempatku bersandar bersama. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu, senap hidup, senap nafas, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaan, kejayaan, tak ada artinya selain untukmu. Senap hidup dan senap nafasku, yang jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Biar segenap hidup kami, bahkan segenap nafas kami, jadi persembahan yang kudus buat Engkau, Yesus. Ini persembahan kami, ini hidup kami, Yesus. Kami sembah Engkau. Ku serahkan
Mari hari ini angkat penyembahan kita yang terbaik buat Yesus kita. Angkat suaramu, kita sembah Dia. Thank you Jesus for your grace, for your love, for your
memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom, sambil lambaikan tangan. Haleluya. Saya percaya semua kita yang hadir di tempat ini sudah mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dan memasuki dalam hadirat Tuhan. Mari kita sediakan hati kita, pikiran kita, seluruh tubuh jiwa roh kita hanya untuk khusus meninggikan Tuhan pada hari ini. Sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Bapakku yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kasih setiamu, anugerahmu, cinta kasihmu tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh merasakan itu Tuhan. Penyertaanmu di dalam seminggu ini kami rasakan. Penyertaan yang sempurna, penyertaan yang penuh kasih Bapa. Terima kasih Bapa kalau kami boleh ada di tempat ini. Kami membawa kerinduan hati kami Tuhan. Biarkan kami pada pagi hari ini betul-betul untuk datang menyembah Yesus yang hidup. Terima kasih Allah Roh Kudus. Berkati ibadah kami Bapa pada hari ini. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarkan Tuhan Yesus yang bekerja di setiap pribadi lepas pribadi. Engkau lawat, Engkau jamah Tuhan Yesus. Setiap yang sakit Engkau sembuhkan. Setiap yang dalam berbeban berat Engkau lepaskan. Engkau berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Baik yang ada dalam perjalanan Tuhan jemaat Engkau sertai, Engkau tibakan dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Biarkan tiba Tuhan di tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan secara bersama-sama. Terpuji namamu Yesus. Kami siap Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu. Yes, Kau menyelamatkan hidup kami Tuhan. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kami tak dapat membalas apa-apa Tuhan. Cuma kami membawa hidup kami. Kami mau menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu
Sungguh-sungguh sekali lagi jemaat Tuhan, saya rindu kita mengangkat suara kita katakan haleluya, amin. Amin. Mari jemaat Tuhan, dengan penuh kasih saya undang kita
bersyukur kalau kami masih ada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau pernah meninggalkan kami Bapa. Meskipun kami melewati proses hidup yang membuat kami kadang jatuh Bapa, tapi Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Selalu ada tangan Tuhan yang mengangkat kami, yang memegang kami, yang memberikan kekuatan buat kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Menjadi umat pilihan-Mu adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan buat. Anugerah yang terbesar buat Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat suara kita bersyukur. Bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Terima kasih Yesus. Ya Rabbah, ya Rabbah, terima kasih ya Rabbah. Ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, terima kasih ya Rabbah. Terima kasih pengorbanan-Mu Yesus. Haleluya. Puji nama-Mu. Ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah. Ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya kasih ya Rabbah. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar Yesus. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Puji nama-Mu. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajaib dan mulialah kuasa-Mu Tuhan. Engkau baik Yesus, terima kasih. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu. Nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankah. Sekali lagi dengan lembut katakan betapa kagum ku melihat perbuatan tangan. Amin, amin. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Berjemaat Tuhan dengan sungguh-sungguh sama-sama katakan betapa kagum ku melihat perbuatan tangan Yesus.
bersyukur Tuhan, Kau melawat setiap kami di tempat ini. Dan saatnya Tuhan Yesus, kami jemaat-Mu ingin lebih lagi Tuhan, meninggikan Engkau di tempat ini, bersorak, melompat, memuji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap sama-sama katakan, amin. Haleluya. Kita percaya bahwa penuaian Tuhan di tempat ini akan terjadi, amin. Terpuji nama-Mu Tuhan, amin. Mari kita bertepuk tangan jemaat Tuhan. Mari dari itu jemaat Tuhan kita sungguh-sungguh menjadi umat pilihan. Kita bersorak lagi memuji nama Tuhan lebih lagi. Kita mau meninggikan, mari jemaat Tuhan bersorak. Haleluya.
kasih Yesus, Engkau yang baik. Mari jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Terpuji nama Tuhan. Untuk jemaat Tuhan, puji nama Tuhan. Mari kita mendengarkan pembacaan Katekismus GBI mengenai Alkitab. Apa pengertian antara penyataan dan penglihatan? Pengilhaman. Penyataan revelation adalah Allah menyingkapkan diri dan tujuannya kepada manusia. Pengilhaman adalah Allah lah yang memberi inspirasi kepada setiap penulis Alkitab untuk menuliskan kata-kata dalam Alkitab. Bagaimana cara Allah menyingkapkan para penulis Alkitab? Allah telah memilih dan menyingkapkan si penulis jauh hari sebelum Ia menggerakkan si penulis untuk menulis Alkitab. Allah telah memilih sebelum Ia dilahirkan. demikian pembacaan Katekismus kita. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak, mungkin akan dilayani di lantai bawah, akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Jadi jemaat Tuhan yang ada anak kecil boleh dibawa ke lantai dasar. Terima kasih jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman-Nya Tuhan. Biarkan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Menjadi berkat dalam kehidupan kita. Biarkan kita juga bisa menjadi berkat buat sekeliling orang. Terima kasih Yesus, Kau yang baik. Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah
terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Tuhan angkat belas kasih Tuhan besar bagi. Kita rindu lagi, sekali lagi katakan, berikanku hati seperti yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan nyata. Berikanku hati seperti daun yang lembut hati di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, milikku, kepunyaanmu, pilihanmu Tuhan. Belas kasih Tuhan besar bagi kita. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Berikanku hati seperti anak yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan nyata. Berikanku hati seperti daun yang bertahan di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan besar bagi kita. Tuhan dengar, Tuhan dengar, Tuhan angkat belas kasih Tuhan besar bagi kita. Sama katakan, Tuhan dengar, dengar, Tuhan angkat belas kasih Tuhan besar bagi kita. Bagi kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Yes. Kau mendengar setiap seruan kami pagi hari ini Tuhan. Kami datang pagi hari ini dengan keluh kesah, dengan segala macam tekanan dan problema dalam kehidupan kami. Tapi saat kami masuk ke tempat ini, kami mau tanggalkan semua itu Tuhan. Karena kami tahu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami memperkuat iman kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih atas pujian penyembahan Tuhan. Terima kasih kehadiran-Mu yang kami rasakan di tempat ini. Kami sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami mau buka mata telinga pendengaran kami. Dan kami fokus mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, urapi juga mulut lidah hamba-Mu ini agar menyampaikan kebenaran dengan cara yang sederhana. Sehingga jemaat-Mu dapat mengerti pulang, dipuaskan oleh firman Tuhan. Mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Baik. Shalom. Sekali lagi, shalom. Baik. Pagi hari ini senang sekali ya, pagi hari ini bisa melihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pagi hari kita akan belajar mengenai Allah Tritunggal. Sama-sama katakan Allah Tritunggal. Nah, biasanya kalau membicarakan Tritunggal, maka kita akan sedikit kesulitan memahami. Betul apa betul? Ya. Nah, nanti kalau sudah sulit memahami dan kepala sudah mulai agak pening, otot di belakang sini leher sudah mulai tegang gitu ya. Nanti boleh setelah ibadah nanti di check up sama tim kesehatan kita. Nanti ada check up gratis, Bapak Ibu Saudara sekalian boleh ikut semua gitu ya. Siapa tahu bukan karena firman Tuhan, karena kolesterol lagi naik atau tekanan darah lagi tinggi kan begitu ya. Jadi nanti setelah ibadah nanti ada tim
langsung di check up. Jadi check up darah dan tekanan darah dan berat badan dan yang sifatnya umum gitu ya. Dan ini gratis. Ya, karena itu gratis, maka ayo kita pergunakan kesempatan ini untuk betul-betul kita check up kesehatan kita. Yang mau katakan amin. Ya, nanti saya juga berdoa, puji Tuhan, 2 tahun lalu kita sudah punya kerinduan, kita mau jemaat kita ada check up gratis sekali-sekali. Dan kebetulan tiba-tiba kemarin datang tim dari Nutrifood, dan saya langsung iyakan, karena gratis kan begitu, nggak keluar dana sebesar apapun. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, luar biasa. Gitu ya. Jadi tolong nanti digunakan sebaik-baiknya, pastikan itu bukan karena pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini gitu ya. Karena kita bicara tentang Tritunggal yang sebenarnya agak sulit dipahami oleh kita sebagai manusia atau ciptaan. Nah kalau kita mengerti, kita langsung lanjut ya. Kalau kita mengerti bahwa dalam kekristenan arus utama atau doktrin utama kita, ini Kristen dimanapun, denominasi apapun, harus mengakui Tritunggal. Yang tidak mengakui Tritunggal, kemungkinan dia bukan Kristen, kan begitu ya. Nah, di dalam pengertian arus utama, kita mengerti bahwa Tritunggal itu adalah 3 pribadi, 1 substansi atau hakikat. Sama-sama kita baca yang bagian atas, yang bahasa Indonesianya. 3, 2, 1. 3 pribadi, 1 substansi atau hakikat. Nah kalau bahasa Latinnya, tres personae una substantia. Nah ini sudah mulai ya. Mohon maaf saya memberi hidup Anda yang sulit pagi hari ini kalau gitu ya. Hidup sudah sulit ditambah sulit lagi dengan firman Tuhan. Tapi kita mau belajar firman Tuhan pagi hari ini. Setidaknya apapun yang kita tangkap dari firman Tuhan pagi hari ini itu membekali kita. Mungkin kita tidak bisa menjelaskan lebih lanjut kepada orang lain. Tapi setidaknya kita tahu doktrin mengenai Tritunggal. Yang setuju katakan amin. Karena begini, saya mengerti bahwa kenapa kita kesulitan memahami Tritunggal. Nah kadangkala karena ada keterbatasan bahasa. Jadi kita sulit memahami Tritunggal karena kita terbatas bahasanya. Nah kalau kita mau tahu bahasa itu berkembang. Dari waktu ke waktu bahasa itu berkembang dan pengertiannya itu bisa bergeser. Ya. Contoh kalau kita katakan 1 hakikat 3 pribadi, maka kata pribadi atau persona itu waktu dikeluarkan itu dengan kata pribadi yang zaman sekarang itu agak berbeda. Gitu ya. Jadi waktu zaman dulu kalau kita bilang pribadi, apalagi berkaitan dengan Tritunggal, pengertiannya bukan pribadi kayak kita sekarang. Bukan psikologi pribadi atau psikologi seperti ada wujudnya. Tetapi kata pribadi di sana itu lebih menunjuk kepada metafisika yang tidak kasat mata. Jadi kita tidak bisa membayangkan waktu kita ngomong pribadi, Bapak Ibu Saudara lihat kanan kiri, oh pribadi itu seperti ini. Enggak. Ada pengertian yang berbeda dari kata pribadi yang tadi kita sebutkan. Jadi memang ada keterbatasan di sana. Belum lagi kalau kita bicara hakiki, anak-anak muda sekarang, kalau habis minum es kopi, kenikmatan yang hakiki. Sudah bergeser lagi. Pengertiannya, makanya kita akhirnya terbatas memahami Tritunggal. Ya, 3 pribadi, 1 hakikat. Tetapi kalau nanti saya akan berikan apa pengertian, waktu kata 3 pribadi 1 hakikat itu dikeluarkan, apa sih sebenarnya makna hakikat dan apa makna pribadi waktu itu dicetuskan atau diformulakan. Nah, ada keterbatasan kedua yang harus kita mengerti saat kita memahami Tritunggal. Yang kedua adalah keterbatasan dari sisi konsep. Tritunggal itu unik. Kalau di kepercayaan yang lain mereka cuma ngomong Allah itu esa, Allah itu tunggal. Selesai masalah, nggak ada yang lain. Padahal bukan cuma itu, ada monoteis, ada henotisme, ada triteisme. Karena itu unik, ya, doktrin Tritunggal itu doktrin paling unik. Nah, tetapi karena keunikannya itu, kita bisa memahami, ya. Di saat yang bersamaan kita kesulitan untuk memahami, tetapi sebenarnya kita punya alasan juga untuk mempercayai. Kenapa? Begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau orang mau bikin agama dengan konsep Tuhan, supaya agama ini cepat berkembang, maka harusnya kan dibuat sesimpel mungkin. Nah, kebalikannya kalau ke dalam kekristenan. Kenapa? Karena kita mencoba memahami apa yang tidak bisa kita gapai, yaitu pencipta. Makanya doktrin Tritunggal karena konsepnya unik, maka seringkali tidak dipahami. Nah jangan salah, mungkin Bapak Ibu sering mengatakan gini, Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Betul? Betul, nggak ada di dalam Alkitab. Secara tertulis Tritunggal memang tidak ada di Alkitab. Tetapi kalau kita nanti membuka di Kejadian 1 sampai 3, perhatikan yang saya garis hijau. Pada mulanya sudah ada ketemu kata Allah. Lalu kemudian kita ketemu di ayat kedua apa? Roh Allah. Di ayat ketiga ketemu lagi dengan firman. Nah di dalam itu maka kita mengerti bahwa di perjanjian lama mungkin kata Tritunggal tidak ketemu.
tapi konsepnya sudah ada. Begitu juga di perjanjian baru dalam Matius 28 ayat 19. Dan baptislah mereka dalam nama siapa? Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita ketemu lagi. Gitu ya. Nah, karena itu kalau kita tanya kapan kata Tritunggal itu muncul di dalam istilah gereja, itu pada saat abad 180 oleh Bapak Gereja namanya Tertullianus gitu ya. Nggak usah dihafal, nanti tambah memberatkan hidup saudara Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sudah ditemukan oleh Tertullianus, lalu kemudian setelah ditemukan Bapak Gereja namanya Tertullianus, kemudian diformulakan. Ingat, tadi konsepnya sudah ada tetapi belum dibuat formulanya. Kenapa dibuat formulanya? Karena ada ajaran-ajaran sesat, contoh saksi Yehova. Itu dari ajaran sesat yang namanya Arianisme waktu zaman dulu. Kemudian karena ada ajaran sesat yang banyak berbicara tentang ketritunggalan itu dan menyalahi dari Tritunggal apa yang diajarkan oleh Alkitab, makanya kemudian bapak-bapak gereja memformulakan itu. Sehingga kalau ada yang berbeda, maka itu kita bisa melihat bahwa itu adalah ajaran yang sesat. Ya, jadi kita harus mengerti itu. Lalu kemudian ada keterbatasan yang ketiga dalam kita memahami Tritunggal apa? Keterbatasan ilustrasi. Nah, saya kasih contoh. Ya, kita itu tidak mungkin menggunakan satu ilustrasi untuk menggambarkan Tritunggal. Ya, paling satu ilustrasi hanya menggambarkan satu aspek mengenai Tritunggal. Contoh misalkan, kalau yang disebut dengan ilustrasi itu seperti metafora, tahu metafora ya? Contoh misalkan, putra ini kekuatannya seperti kuda. Berarti yang kita bahas adalah aspek kekuatannya. Tidak mungkin kita bilang, oh lalu kita kembangkan, oh kalau kekuatannya kayak kuda berarti mukanya juga kayak kuda. Enggak. Jadi hanya membahas satu aspek. Kenapa seperti itu? Karena metafora atau ilustrasi tidak mungkin melebihi fakta. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi saya katakan, metafora atau ilustrasi tidak mungkin melebihi fakta. Makanya ilustrasi yang nanti kita gunakan hanya membahas satu aspek saja. Ada banyak aspek dari Tritunggal. Tetapi itu hanya akan membahas satu aspek saja. Nah, untuk memahami Tritunggal pagi hari ini, ya, maka kita harus melihat kapan dan siapa yang kemudian memformulasikan formula Allah Tritunggal itu. Nah, kalau kita baca sejarah, nanti kita akan ketemu sama yang namanya Bapak Gereja. Ya, Bapak Gereja itu bukan Bapak Gereja di sini, Bapak Gereja zaman purba, zaman dulu. Sewaktu Yesus sudah bangkit, lalu kemudian gereja terbentuk, maka kita kenal namanya Bapak Gereja namanya Athanasius. Ya, makanya kalau kita mau belajar tentang Tritunggal, kita ketemu dengan pengakuan iman Athanasius. Nah, pengakuan iman Athanasius itu berkata begini, ini panjang. Tapi di bagian depannya dia berbicara tentang Tritunggal dan aspek-aspeknya. Nah, kita akan belajar sedikit demi sedikit. Ya, apa yang saya bisa sampaikan dan semoga Bapak Ibu Saudara semua bisa menerjemahkan, bisa menerima dan doakan saya supaya saya menggunakan bahasa yang sederhana. Nah, pengakuan iman Athanasius itu begini dia ngomong, barang siapa hendak diselamatkan, maka ia harus memiliki iman yang am. Artinya am itu kalau bahasa sekarangnya Katolik, tapi bukan Katolik yang gereja Katolik, bukan. Iman am itu artinya iman yang menyeluruh, iman yang umum, yaitu iman yang jikalau tidak dijaga kemurniannya, pastilah orang tersebut binasa. Kenapa? Karena banyak ajaran sesat. Dan iman yang am itu ini adalah bahwa kita menyembah Allah. Perhatikan, kita menyembah Allah yang esa di dalam ketigaan. Artinya esa tapi jamak. Begitu juga dengan ketigaan di dalam keesaan. Nah, itu baru yang pertama. Tenang saya Bapak Ibu, inilah yang disebut dengan Tritunggal. Lalu kemudian masih sambungannya, ini masih bersambung panjang banget, gitu ya. Perhatikan, tanpa pencampuran pribadi maupun pemisahan substansi atau hakikat. Ya. Karena hanya ada satu pribadi Bapa, satu Anak dan satu Roh Kudus. Tetapi perhatikan yang saya garis bawahi. Keilahian Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah esa. Demikian pula kemuliaan dan keagungannya. Sebagaimana Bapa, demikian pula Anak dan demikian pula Roh Kudus. Kita lanjut lagi. Bapa tidak dicipta, Anak tidak dicipta dan Roh tidak dicipta. Maksudnya apa ini? Kekal. Dari kekal kepada kekal. Bapa tidak dapat dipahami, Anak tak dapat dipahami dan Roh Kudus tidak dapat dipahami. Kenapa? Karena Allah. Bapa kekal, Anak kekal, dan Roh Kudus kekal. Akan tetapi bukan tiga yang kekal, tetapi yang kekal itu esa. Nah, saya lihat mulai agak bingung.
Iya, sama ya. Gitu ya. Enggak, gitu ya. Boleh sedikit begini, ya. Lalu kemudian demikian pula bukan 3 yang tak diciptakan dan tak dapat dipahami, tadi kita mengulang kali atas, melainkan Esa yang tak diciptakan dan Esa pula yang tak dipahami. Karena itu demikian pula Bapa Maha Kuasa, Anak Maha Kuasa dan Roh Kudus Maha Kuasa. Akan tetapi bukan 3 yang Maha Kuasa, melainkan Allah yang Esa. Itu melainkan Esa. Lalu kemudian juga Bapa itu Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Namun bukan 3 Allah kita, melainkan Allah yang Esa. Nah kalau kita lihat gambarnya di sana, ini ada 2 versi gambar. Gambar yang ini, itu adalah sistematika atau yang sering kita lihat kalau kita ketemu sama gereja-gereja yang asalnya dari barat. Contoh gereja-gereja Protestan, itu pasti dia mengacu kepada gambar ini. Itu ya, Allah bukan Bapa, Bapa bukan Allah, lalu kemudian ketiga-tiganya itu Tuhan, ketiganya berelasi dalam kasih. Nah kalau yang di sebelah kiri, Indonesia sekarang sudah banyak ya, penganut gereja ortodoks, ortodoks Syria, gereja timur. Nah kita akan ketemu dengan yang ini. Apa perbedaannya nanti? Saya akan jelaskan. Ada perbedaan tetapi sebenarnya hanya penjelasannya yang berbeda, tetapi intinya tetap sama. Nah sekarang kita akan maju sedikit perlahan-lahan. Tadi kan kita sudah membaca banyak ya, mulai dari sini. Ya. Nah kita akan melihat, kita akan masuk ke dalam apa sih pengertian dari hakikat. Nah hakikat adalah sesuatu yang tidak berubah dan dimiliki bersama. Sementara pribadi adalah yang membedakan dari yang dimiliki bersama tadi. Ya saya pelan-pelan lagi. Hakikat adalah sesuatu yang dari kekal tidak berubah. Pribadi adalah sesuatu yang bisa membedakan dari yang tadi dimiliki bersama. Contoh, nah kalau kita melihat yang tadi, coba kita buka ke belakang. Berarti hakikat itu adalah yang pertama adalah keilahian. Yang kemudian apa? Yang disebut dengan hakikat adalah kemuliaan. Kemudian keagungan, apalagi tidak diciptakan, artinya kekal. Kekal itu adalah hakikat. Tak dapat dipahami, misterius. Maha kuasa, itu semua adalah substansi atau hakikat. Yang mengerti katakan amin. Nah, kalau kita sudah bisa membedakan itu, maka kita masuk. Apa itu pribadi? Pribadi itu yang bisa membedakannya. Makanya nanti kita bisa melihat begini. Oh kita tahu, pada saat nanti ketemu dengan ayat ini Bapa. Pada saat kita ketemu dengan ayat ini firman. Pada saat kita ketemu dengan kata ini Roh Kudus. Ada yang membedakannya, itu namanya pribadi. Gitu, ya. Nah, perhatikan, dalam memahami Tritunggal, kita mengenal ada 2 prinsip. Yang pertama, kita harus pastikan, kita harus memegang teguh prinsip yang pertama ini, yaitu Allah itu Esa adanya. Dan yang kedua, Allah itu misterius. Apa artinya Allah itu Esa? Yesus pernah ngomong. Di dalam Markus 12 ayat 29 dia ngomong begini. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu hanya ada satu, yaitu siapa? Bapa. Di dalam ini yang lain mengatakan itu. Makanya kita dalam memahami Tritunggal, meskipun punya 3 pribadi, tetapi kita harus mengakui bahwa Allah itu satu adanya. Nah lalu bagaimana dengan konsep Tritunggal? Konsep Tritunggal itu menceritakan bagaimana relasi Allah di dalamnya. Gitu ya. Jadi nanti Tritunggal itu menceritakan bagaimana relasi Allah di dalamnya. Nanti kita akan sampai ke situ. Gitu ya. Nah sedangkan perhatikan, yang ini yang penting juga. Kemisteriusan Allah atau Allah itu tidak dapat dipahami. Ya, ini kita harus hormati. Kenapa? Karena begini. Kita mengerti kita itu ciptaan, yang setuju katakan amin. Ciptaan tidak mungkin bisa memahami Sang Pencipta atau Allah seutuhnya, betul? Ya. Doktrin Tritunggal itu bukannya irasional. Tahu irasional tidak masuk akal, bukan tidak masuk akal, tetapi transrasional. Apa itu transrasional? Melampaui akal pikiran. Kenapa? Yang kita bicarakan adalah pencipta kita. Tidak mungkin kita sebagai ciptaan bisa seutuhnya memahami Sang Pencipta. Nah tetapi perhatikan begini, walaupun
Tritunggal itu transrasional, ya artinya melampaui akal pikiran kita, tetapi Tritunggal tidak bertentangan dengan hukum logika. Apa itu? Contoh begini ya. Kan tadi kita dikatakan begini, satu hakikat, tiga pribadi. Yang menyalahi hukum logika adalah kalau saya bilang begini, satu pribadi, tiga pribadi. Karena pribadi dan hakikat itu berbeda, makanya jumlahnya bisa berbeda. Contoh, saya kasih contoh lagi. Kalau saya katakan pasangan hidup dan istri sama, betul apa betul? Kalau saya katakan begini, saya istrinya 2 dan pasangan hidup saya 5. Berlawanan nggak? Berlawanan. Kenapa? Karena tadi pasangan hidup dan istri itu sama. Tetapi karena kita tadi katakan pribadi dan hakikat berbeda, maka jumlahnya bisa berbeda. Tidak berlawanan dengan hukum logika. Itu yang disebut dengan transrasional. Ya. Nah kalau kita mau jujur, sekarang bagaimana kita membayangkan Tritunggal? 3 in 1. Ya, bentuk sampo. Ya kan sekarang banyak sekali sampo 3 in 1. Kita langsung keingatnya mungkin sampo gitu ya. Nah, seorang teolog yang bernama Wayne Grudem, dia ngomong begini. It is not only true that we can never fully understand God. It is also true we can never fully understand any single thing about God. Artinya begini, bukan cuma kita sebagai ciptaan tidak bisa memahami seluruh hal tentang Allah, tetapi kita juga tidak akan mampu memahami satu hal tentang Allah secara utuh. Maksudnya begini, kita kenal Allah itu kasih, betul? Bisa nggak kita secara penuh memahami Allah itu kasih? Nggak bisa. Kenapa? Karena Allah itu adalah pencipta, sedangkan kita adalah ciptaan. Bahkan mohon maaf nih, saya mau kasih tahu ya. Allah itu dapat dikenal. Yang setuju katakan amin. Tetapi nggak bisa dipenuhi seutuhnya. Sejauh mana Alkitab menyatakan, sejauh itulah kita bisa memahami. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau kasih tahu. Meskipun setelah kita dipanggil Bapa ke surga, kita bertemu dengan Yesus, kita tidak bisa sepenuhnya memahami Allah Bapa. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Hakikat kita adalah ciptaan, sementara dia adalah pencipta. Dengan segala keterbatasan kita mencoba memahami, tidak bisa. Mengenal, bisa. Memahami, tidak bisa. Ngerti maksudnya di sini? Nah apa artinya kalau kita tidak bisa memahami? Karena kita tidak bisa memahami Allah, maka kita bilang begini, kalau kita ketemu kepercayaan yang dia mengklaim bahwa dia memenuhi Allah, dia memahami Allah seutuhnya, maka saya pastikan yang dia sembah bukan Allah, berarti ciptaan. Yang setuju katakan yes. Iya dong, benar nggak? Kalau kita ketemu kepercayaan yang berkata bahwa dia memahami Allah seutuhnya, berarti yang dia sembah bukan pencipta. Yang dia sembah adalah ciptaan. Karena yang bisa memenuhi Allah bisa nggak memahami kita seutuhnya? Bisa, karena kita ciptaan di Dia. Tetapi kita tidak mungkin bisa memahami keseluruhan tentang Allah. Bahkan satu aspek pun tentang Allah kita tidak bisa memahaminya. Nah kita perlu memegang prinsip itu. Makanya kalau nanti ada orang mengajarkan, saya dapat memahami Allah seutuhnya. Alarm iman kita harus mulai muncul. Kenapa? Udah pasti itu ajaran yang sesat. Ya. Nah kita maju lagi. Pertanyaannya akan begini, Pak, kenapa kita tidak bisa memahami Allah seutuhnya? Betul apa betul? Ya, mungkin jawabannya kan, iya karena dia pencipta, tetapi ingat, kenapa Tuhan mendesain seperti itu? Makanya kita kenal begini, makanya kita kenal yang namanya istilah iman. Betul apa betul? Apa itu iman? Ibrani 11 ngomong apa? Apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Bukankah yang tidak kita lihat tidak mungkin kita bisa pahami? Betul apa betul? Makanya Tuhan menyisakan kemisteriusan dirinya atau dia nggak bisa dipahami supaya iman kita dapat berlatih di ruang itu. Yang setuju katakan amin. Halo? Ya, kenapa Tuhan menyiapkan itu? Supaya iman kita bisa bertumbuh di situ. Ingat, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Iman itu melibatkan pengetahuan dan ketidaktahuan. Apa maksudnya? Iman itu melibatkan pengetahuan dan ketidaktahuan. Melibatkan pengetahuan artinya begini, supaya kita punya landasan. Makanya Alkitab menyatakan sebagaimana dia menyatakan tentang Tritunggal. Itu kita punya landasan untuk kita kemudian mengenal. Sama-sama katakan mengenal.
Bukan memahami ya, supaya kita punya landasan untuk mengenal dan tidak tersesat mengenalnya. Tetapi ingat, makanya dalam firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 37 dikatakan begini. Dalam 2 Petrus 1 ayat 5 berkata gini. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Makanya iman itu melibatkan pengetahuan sebagai landasan atau dasar. Supaya gimana? Supaya waktu kita menyembah Tuhan, akal budi kita digunakan. Yang mengerti katakan amin. Bahkan Tuhan yang ngomong, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Makanya salah kalau ada yang mengatakan bahwa orang Kristen itu iman dulu baru akal budi. Enggak. Dua-duanya berjalan secara selaras. Betul apa betul? Ya, jadi nggak ada istilahnya kekristenan itu hanya bermain iman. Enggak. Kekristenan punya landasan. Apa itu? Alkitab. Landasan Alkitab jelas, terang, dan itu yang menjadikan kita punya fondasi untuk kita mengenal Allah. Perhatikan, mengenal Allah. Tetapi nanti kemudian kita pada saat kita memahami Allah, maka kita akan melibatkan yang namanya ketidaktahuan. Untuk memahami Allahnya, kita mengenal ketidaktahuan. Makanya tadi saya katakan, ketidaktahuan itu penting untuk kita supaya melatih iman kita. Yang setuju katakan amin. Perhatikan, makanya iman itu selalu dikaitkan dengan sesuatu yang sulit. Contoh misalkan, ya, iman itu selalu dikaitkan dengan apa yang sulit dan susah untuk kita pahami. Contoh, apa yang sulit kita pahami dari kehidupan kita? Masa depan, betul nggak? Nggak ada orang yang tahu 5 menit kemudian kita mau jadi apa setelah ini. Keluar dari ruangan ini apa yang terjadi dengan kita, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu, sulit dipahami. Makanya kita bermain dengan area iman. Masa depan, selain itu apa lagi? Eksistensi Tuhan. Atau pagi hari ini, siapa yang merasa menderita banget di dunia ini? Pasti engkau nggak mengerti, kenapa sih gua menderita banget, betul nggak? Dan itu adalah area yang kita tidak mengerti. Dan ruang area yang tidak kita mengerti itu, disitulah kita harus taruh iman kita. Supaya bertumbuh. Karena ruang ketidaktahuan kita dipakai Tuhan untuk iman kita bertumbuh. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian dengarkan baik-baik. Jangan merasa bodoh kalau kita tidak mengerti tentang segala sesuatu dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Yang engkau perlu mengerti adalah Tuhan cinta sama kita, Tuhan sayang sama kita. Itu yang kita perlu mengerti. Maka Dia akan memberikan yang terbaik meskipun keadaannya tidak baik. Yang ngerti katakan yes. Kita tidak bisa memahami itu. Sama seperti Tritunggal. Makanya area itu yang Tuhan pakai untuk kita mengembangkan dan menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ya. Jangan merasa bodoh kita tidak tahu. Kalau engkau mungkin bertanya pagi hari ini, kenapa nasib saya seperti ini? Kenapa saya dilahirkan dari keluarga seperti ini? Kenapa yang terjadi dalam kehidupan saya buruk adanya? Engkau nggak perlu tahu. Yang engkau perlu tahu adalah engkau kenal Tuhan yang selalu sayang pada kita semua. Yang rela mengorbankan anaknya untuk kita selamat dan berjumpa dengan Dia, hidup bersama Dia dengan dalam kekekalan. Yang ngerti katakan amin. Ya. Jangan merasa bodoh gitu ya. Itu bagian dari iman. Kemarin saya kasih tahu di Ibarat Raya 2 atau 3 saya bilang begini. Keraguan itu bagian dari iman. Yang mengerti katakan amin. Kalau keraguan itu tidak dikelola dengan baik maka kita bisa lock out. Tapi kalau keraguan itu dikelola dengan baik maka hasilnya adalah pertumbuhan iman. Bagaimana cara mengelola keraguan? Saya kasih 2. Mengelola keraguan yang pertama terbuka. Ya, terbuka. Setelah kita terbuka, cari orang yang bisa menjawabnya. Makanya penting buat kita punya mentor rohani. Tadi malam ada anak satu pemuda, dia chat saya, ada sesuatu hal yang dia tidak mengerti. Dia tampilkan screenshot, kami sharing. Saya bilang, kamu bagus, kenapa? Karena kamu berani terbuka. Begitu kamu terbuka, kamu mendapatkan jawaban. Dia bertumbuh di dalam iman yang benar, yang mengerti katakan amin. Makanya keraguan kita terhadap iman harus dikelola. Bukan di-denial, bukan ditolak, tetapi dikelola. Cari orang yang bisa menjawab. Ya, terbuka dengan keraguan kita. Yang mau katakan amin. Nah kalau pagi hari ini kau pusing, pengen terbuka dan sebagainya. Nomor handphone saya beredar di mana-mana. Silakan bertanya. Kalau bisa saya jawab, saya akan menjawab. Kalau tidak, saya akan merekomendasikan orang yang bisa
menjawab. Ataupun artikel yang bisa menjawab. Kenapa kadang-kadang kita kasih artikel, kita kasih link, supaya bisa dibaca berulang kali. Ya, kalau kita berulang kali kan berbusa-busa mulut kita gitu ya. Jadi kalau YouTube kan enggak, paling yang korban adalah kuota, kan begitu ya. Kalau kita kan yang menjelaskan berbusa-busa. Oke, baik. Sampai di sini mengerti ya, bisa mengikuti, yang bisa mengikuti katakan amin. Maka puji Tuhan. Nah, lanjut lagi. Tadi kita berbicara tentang bagaimana prinsip misterius Allah dan prinsip bahwa Allah itu Esa. Nah, kita lanjut dengan pengakuan iman Athanasius. Masih panjang Bapak Saudara sekalian. Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Namun bukan 3 Tuhan, melainkan Tuhan yang Esa. Karena itu sebagaimana kita diwajibkan untuk mengakui ketiga pribadinya pada dirinya sendiri sebagai Allah dan Tuhan, demikian pula, perhatikan, kita dilarang untuk mengatakan bahwa ada 3 Allah atau 3 Tuhan. Karena tadi dikatakan bahwa Tuhan kita itu Esa. Allah Bapa, nah ini yang harus diperhatikan. Allah Bapa tidak dibuat, tidak diciptakan, dan tidak dilahirkan. Kekal adanya. Allah Anak adalah, perhatikan, Allah Anak asalnya dari Bapa. Tidak dibuat, tidak diciptakan, tetapi dilahirkan. Kalau kita bicara lahir, ya, kemarin saya mau kasih beritahukan sedikit kabar gembira, Elin sudah punya anak yang kedua. Ya puji Tuhan, saya jadi punya 2 ponakan lagi kan begitu. Ya. Kalau kita bicara dilahirkan, berarti anaknya itu dari dalam dirinya sendiri. Betul? Makanya kalau kita lihat, ingat Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi sang anak atau sang putra atau sang firman itu dilahirkan tetapi tidak diciptakan. Apa kata dilahirkan? Dikeluarkan dari dirinya. Dikeluarkan dari Bapa. Makanya tadi kita kan Allah adalah anak dari Bapa saja. Lalu kemudian Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah dari Bapa. Kenapa saya kasih tanda kurung dan anak? Karena begini. Dari Bapa dan anak, kenapa saya kasih dalam kurung? Karena ada perbedaan antara 2 tadi gereja timur dan gereja barat. Gereja barat itu menggunakan kata keluar. Roh Kudus adalah dari Bapa dan Anak. Tetapi gereja timur meyakini bahwa Roh Kudus dari Bapa. Ada masalah keduanya? Tidak ada. Karena sama-sama intinya keluar dari Bapa. Makanya saya menggunakan Allah Roh Kudus keluar dari Bapa. Allah Roh Kudus tidak dibuat, tidak diciptakan, tidak dilahirkan, melainkan keluar dari. Kenapa? Karena Allah Roh Kudus adalah roh dari Allah sendiri, dari Bapa sendiri. Dia yang memberi hidup. Nah beda ya, tadi kalau Allah Anak dilahirkan, kalau Allah Bapa dikeluarkan. Gitu. Lanjut, maka hanya ada 1 Bapa, bukan 3 Bapa, 1 Anak, bukan 3 anak, 1 Roh Kudus, bukan 3 Roh Kudus. Dan di dalam ketigaan tersebut tidak ada yang lebih dahulu. Mereka 3 pribadi itu sama-sama kekal dan sama esensinya, yaitu Allah. Yang ngerti katakan amin. Ya. Makanya keesaan dalam ketigaan dan ketigaan dalam keesaan harus disembah. Karena itu setiap orang yang mau diselamatkan harus percaya pada doktrin Tritunggal. Kenapa? Karena Alkitab menyatakan bahwa konsep Tritunggal memang ada dan memang itu harus diajarkan kepada jemaat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah kita lanjut lagi ya. Nah dalam kita memahami Tritunggal berikutnya saya akan bahas mengenai tadi yang kita baca mulai dari ini sampai ke sini. Dalam kita memahami Tritunggal, kita harus mengenal yang namanya prinsip relasi. Sama-sama katakan relasi. Hubungan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan prinsip distingsi atau perbedaan ketiganya. Katakan distingsi. Nah apa itu prinsip ini? Prinsip distingsi atau pembedaan yaitu kita harus mengerti bahwa Bapa itu bukan anak, yang ini ya, yang di atas. Bapa bukan anak atau putra. Bapa bukan Roh Kudus dan Roh Kudus bukan anak. Artinya begini, kita bisa membedakan mana pribadi Bapa, mana anak dan mana Roh Kudus. Walaupun mereka bisa dibedakan, tetapi mereka hidup dalam relasi yang saling memasuki. Ingat Yesus pernah berkata, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Relasinya apa? Saling memasuki, saling memberi ruang, saling menghidupi. Nah kata teologisnya namanya perikoresis. Inilah yang disebut dengan prinsip relasi. Nah, para pakar gereja, para teolog itu menggambarkan begini. Kalau ada orang menari 3 orang,
Tiga orang ini bisa saja gerakannya berbeda. Dan kita bisa membedakan gerakannya. Tetapi kalau kita ambil satu orang penari di situ dan hanya dua orang yang menari, maka kita mengacaukan paketnya. Ngerti maksudnya? Kita mengacaukan tariannya. Ini ilustrasi ya. Ilustrasi bagaimana sebenarnya ketiganya itu bisa dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Gitu ya. Jadi pada saat saya mengatakan relasi, ingat ilustrasi itu tidak bisa menggambarkan fakta yang sebenarnya. Hanya menggambarkan satu aspek itu saja. Makanya kalau kita nanti berbicara tentang Tritunggal, maka kita mengenal aspek yang namanya bisa dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Contoh yang paling gampang, matahari. Pada saat kita keluar matahari, kita berjemur di bawah matahari, kalau kita melihat ke atas maka kita mendapatkan silau. Kita rasakan panas enggak? Rasakan. Tapi kita mendapatkan cahaya enggak? Kita dapatkan. Kita dapatkan panasnya, kita dapatkan sinarnya, kita dapatkan silaunya. Bisa dipisahkan? Tidak bisa, tetapi dapat dibedakan. Nah seperti itu. Itu yang dimaksud dengan aspek bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Makanya dengar baik-baik. Ketritunggalan Tuhan itu selalu terpancar melalui apapun yang Dia ciptakan. Saya ulangi lagi. Ketritunggalan Tuhan itu selalu terpancar dari karyanya yang apa yang diciptakan. Matahari. Bahkan kita pun. Kita kalau ngaca kan begitu kan. Di dalam engkau ada tubuh, jiwa, dan roh. Betul? Terpancar. Gitu ya. Kejamakan di dalam keesaan Allah itu terpancar dalam setiap ciptaannya. Nah kita harus mengerti itu. Makanya dari yang kita baca tadi, waktu kita bilang Bapa adalah sumber, maka kita tahu bahwa Bapa adalah sumber dari Anak dan Roh Kudus. Ketiganya kekal, makanya Yesus pernah ngomong, bagi kita hanya ada satu Allah saja, siapa itu? Yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Ya, tapi ingat, kalau kita ngomong berasal segala sesuatu, berarti Putra dan Roh Kudus itu sudah ada di dalam Bapa semenjak kekal dan bersama-sama dengan Bapa, tidak diciptakan. Hanya dilahirkan dan dikeluarkan. Ya. Nah, kita harus mengerti itu. Nah, lanjut lagi. Kalau Bapa adalah sumber pribadi yang pertama dan di dalam Bapa itu ada firman dan ada Roh Kudus, maka pribadi kedua adalah Sang Firman. Sang Firman dikeluarkan dari Bapa, makanya disebut dengan dilahirkan dari Bapa, makanya disebut dengan Anak. Makanya kita kenal Allah Anak. Betul? Karena dia dilahirkan dari Bapa, maka disebut Anak. Tetapi hakikatnya tetap sama dengan Bapa, yaitu sama-sama Allah. Makanya Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Yohanes 1:14. Firman yang tadi yang dikeluarkan dari Allah yang adalah Anak Allah menjadi manusia dan diam di antara kita. Makanya kita ketemu dengan pribadi Yesus. Makanya kalau ditanya siapa itu Yesus? Yesus adalah pribadi kedua, inkarnasi dari Sang Firman. Nah, catatan mengenai Yesus yang harus kita tahu. Waktu Sang Firman mengambil rupa menjadi manusia, artinya begini, dia membatasi dirinya di dalam kemanusiaan. Artinya begini, Allah yang tadi yang kekal, dia mengambil satu hakikat lagi, namanya hakikat manusia. Sang Firman mengambil satu hakikat manusia, jadi hakikat kealahan tadi ketambahan satu hakikat manusia, yaitu pribadi Yesus. Tapi perhatikan, waktu Sang Firman menjadi manusia, penyatuan kedua pribadi ini 100% Allah dan 100% manusia. Kealahannya tidak berkurang. Makanya jangan ada yang bertanya begini. Waktu Allah menjadi manusia, siapa yang jaga surga? Ada yang pernah dengar pertanyaan begitu? Kan salah kan? Kenapa? Waktu Sang Firman menjadi manusia, Sang Firman ini tidak berhenti jadi Allah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tetap hakikatnya Allah, dia tetap menjadi Allah. Kemudian menyatu dalam satu pribadi yang namanya Yesus. Makanya kalau Yesus kita bisa mengatakan bahwa Yesus itu punya satu pribadi tapi dua hakikat, yaitu Allah 100% dan manusia 100%. Makanya waktu Firman jadi manusia, surga nggak kosong. Karena Allah itu sifatnya tidak bisa tidak berada di mana
saja. Allah itu ada di mana saja. Betul apa betul? Lagian coba logikanya kita berpikir begini. Kalau Allah ada di mana saja, kita kan kadang berpikir itu begini. Pernah enggak kita berpikir secara filosofis, surga itu sebesar apa sih? Surga itu siapa yang ciptakan? Allah, betul? Mungkin enggak Allah berdiam di dalam ciptaannya? Tidak mungkin. Makanya seringkali Allah itu memakai bahasa manusia supaya kita minimal mendapatkan gambaran. Walaupun tidak utuh. Coba pikir-pikir baik-baik. Yang ciptakan surga Tuhan. Mungkin nggak Tuhan itu kita batasi dengan Tuhan duduk di atas begitu kayak manusia gitu. Nggak bisa. Tetapi Tuhan mengizinkan itu supaya minimal kita bisa kenal. Walaupun tidak paham. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah itulah yang kita sebut tadi. Makanya kalau kita berbicara tentang Yesus, ingat. Sang Firman waktu dia berinkarnasi jadi manusia, keilahiannya tidak pernah berhenti, tidak pernah hilang. Menyatu dalam pribadi yang namanya Yesus. Makanya ada nanti kristologi, pelajaran kristologi. Yaitu Yesus 100% manusia, 100% Tuhan dalam satu pribadi. Namanya Yesus. Nanti akan pusing lagi. Karena kedua hakikat ini tidak bercampur tetapi menyatu secara sempurna. Bingung kan? Saya juga, nanti kita jelaskan kan gitu ya. Nah yang ketiga, pribadi ketiga. Pribadi ketiga menggunakan kata keluar dari Bapa. Nah perhatikan, keluar dari Bapa itulah pada saat Roh Kudus dicurahkan. Roh inilah yang kemudian tinggal di dalam hati kita. Yang mengerti katakan amin. Roh inilah yang kemudian tinggal di dalam hati kita dan dari waktu ke waktu dia menguduskan kehidupan kita. Bagaimana cara menguduskan kita? Dia bekerja sama dengan Alkitab yang kita baca. Setiap kali kita membaca firman, Roh Kudus ada dalam hati kita. Roh Kudus mengingatkan, tanpa sadar kalau kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka tanpa sadar hidup kita akan menuju kepada yang namanya kekudusan. Yang mengerti katakan amin. Makanya kita mengenal di dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan begini. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman. Ada firman, yaitu siapa? Injil keselamatan. Dan di dalam dia ketika kamu percaya ada Roh Kudus. Roh Kudus dan Sang Firman bekerja sama dalam kehidupan kita. Kalau kita dipimpin oleh firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita secara otomatis, perhatikan. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus dan firman, secara otomatis kehidupan kita bergerak menjadi semakin serupa dengan Yesus. Semakin menjadi kudus. Makanya saya katakan penting buat kita membaca Alkitab dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau keduanya ini tidak ketemu, misalkan nggak pernah baca firman, Roh Kudus mau mengingatkan apa? Bukankah Yesus berkata bahwa Roh Penghibur akan selalu mengingatkan apa yang aku sampaikan kepadamu. Nah kalau kita nggak pernah baca, apa yang mau diingatkan sama Roh Kudus? Tidak mungkin film Korea. Halo? Sebaliknya, kalau kita membaca firman Tuhan tetapi tidak hidup dalam tuntunan Roh Kudus, siapa yang mau mengingatkan? Masalahnya manusia itu penuh dengan lupa. Betul apa betul? Ya nggak usah begitu, pelayan Tuhan aja yang sudah jelas-jelas kadang-kadang di grup, dikasih tahu pelayanan, bisa lupa loh. Alasannya karena nggak lihat grup. Padahal sudah lihat, cuman dia nggak perhatikan lebih lanjut. Habis itu lupa, manusia penuh lupa. Kalau kita baca firman tapi nggak ada yang mengingatkan, halo? Bagaimana kita bisa tahu? Ya. Nah, kedua pribadi itu bekerja dalam diri kita, menghasilkan kekudusan. Ya. Maka dari situ kita bisa mengerti. Perhatikan baik-baik. Ini kita masuk ke dalam aplikatifnya. Karena Tuhan itu keragaman dalam kesatuan, maka kita bisa mengerti Tuhan itu mengizinkan keberagaman dalam gereja Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Baik itu gereja secara individu kita maupun gereja secara organisasi. Saya katakan, saya ulangi lagi. Karena kita mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah keesaan. Di mana ada kemajumukan atau perbedaan di dalamnya. Ada keragaman di dalamnya. Maka oleh karena itu Tuhan mengizinkan keberagaman dalam gereja Tuhan. Baik itu secara organisasi maupun individu. Dari mana saya tahu? Firman Tuhan mengatakan. 1 Korintus 12 ayat 14 dikatakan gini. Karena tubuh tidak terdiri dari satu anggota. Tetapi atas banyak anggota. Kata banyak artinya juga beragam. Ada banyak, ada jamak di sana. Coba pikirkan. Bukankah kita semua ini di tempat ini, ruangan ini beragam? Yang setuju katakan amin.
Betul ya, kita pribadi yang berbeda-beda. Kita punya tugas yang berbeda-beda. Kita punya kesukaan, hobi, favorit, dan lain pemikiran yang berbeda-beda. Tetapi perhatikan, karena kita berbeda tetapi kita disatukan di dalam yang namanya tubuh Kristus. Makanya karena Allah kita Tritunggal, Dia mengizinkan ada perbedaan di dalam gereja Tuhan. Supaya ada kesatuan. Makanya saya yakin dan percaya, Tuhan itu menginginkan kesatuan dalam kejamakan. Apa itu? Tugas dalam gerejanya. Bapak Ibu perhatikan. Ya. Tidak harus semuanya menjadi sama. Yang setuju katakan amin. Karena keberagaman memang Tuhan izinkan. Roma 12 ayat 4-5 berkatakan gini. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga walaupun kita banyak beragam adalah satu di dalam tubuh Kristus. Kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Nah, pertanyaannya kan begini. Selain karena Tuhan kita itu memang Tritunggal, kenapa Tuhan mengizinkan perbedaan di dalam gereja Tuhan? Baik secara mungkin sinode, gereja maupun kita pribadi demi pribadi. Jawabannya satu. Karena Tuhan mau kita saling memperhatikan dan saling melengkapi. Yang setuju katakan amin. Makanya Paulus berkata dalam 1 Korintus, ya, keberagaman itu membuat kita saling. 1 Korintus 12 ayat 25 dikatakan begini. Mana 1 Korintus ini? Kelewatan ya. Ya, 1 Korintus 12 ayat 25, nggak ada di sini, sorry. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota itu saling memperhatikan. 1 Korintus 12 ayat 25. Karena kita itu berbeda, ya, maka kita bisa saling memperhatikan dan melengkapi. Yang setuju katakan amin. Ya. Ingat perbedaan itu Tuhan izinkan, karena Dia pun punya ketunggalan, di dalamnya ada kejamakan. Maka di dalam gereja Tuhan, Tuhan mengizinkan itu. Supaya kita saling memperhatikan dan saling melengkapi. Yang setuju katakan amin. Ya. Apa yang kurang dan tidak bisa saya lakukan? Ya, bisa dilengkapi oleh Bapak Ibu Saudara sekalian yang lebih dan bisa melakukan. Yang setuju katakan amin. Ya. Apa yang saya bisa, tidak bisa saya lakukan. Apa yang saya bisa lakukan dan Bapak Ibu tidak bisa lakukan. Kita saling melengkapi. Yang setuju katakan amin. Bukankah itulah gunanya kita beragam. Supaya kita bisa saling melengkapi dan saling memperhatikan. Makanya Bapak Ibu dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Ya. Engkau gak perlu bersedih. Kita gak perlu bersedih. Kalau kita mempunyai kelemahan. Yang setuju katakan amin. Karena memang Tuhan izinkan itu. Supaya orang lain bisa melengkapi kita. Kita juga gak perlu sombong kalau kita punya kelebihan dari orang lain. Supaya apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan memberikan kita kelebihan supaya kita bisa melengkapi orang lain. Halo? Terutama dalam pembangunan tubuh Kristus. Nah, kalau kita punya pandangan seperti ini, maka kita akan melihat gereja lain, orang lain, bukan sebagai saingan, tetapi sesuatu yang memperlengkapi kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, ini merubah cara pandang saya. Ya, ini merubah cara pandang kita. Karena keberagaman, kejamakan itu bisa membuat kita tumbuh dalam cara pandang dan pengenalan akan Tuhan yang benar. Makanya kita perlu bertumbuh dalam komunitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Supaya kalau kita bertumbuh dalam komunitas, kita bisa berbagi cara pandang. Karena begini Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan bekerja pada setiap kita pribadi itu berbeda-beda. Betul apa betul? Kadangkala secara prinsip Tuhan bekerja dengan cara intervensi, interaksi, dan yang terakhir interaksi. Apa itu ketiganya? Saya jelaskan sedikit. Tuhan itu karena kita berbeda-beda dan kita jamak di tempat ini. Kita punya pribadi yang unik semuanya. Maka Tuhan kadangkala bekerja dengan cara intervensi. Apa itu intervensi? Dikasih mujizat. Halo? Ada orang yang mungkin pernah dapat mujizat. Sakit tiba-tiba Tuhan sembuhkan. Itu namanya intervensi Tuhan. Dengan kekuatan yang supranatural. Yang kedua, dengan interaksi. Apa itu? Interaksi artinya kayak natural-natural aja, nggak terjadi apa-apa. Tapi di balik layar Tuhan bekerja. Misalnya ada orang kirimin, Tuhan tolong, ada orang kirim, lagi nggak punya duit, tiba-tiba ada orang berkati. Natural nggak? Natural. Duitnya bukan muncul dari langit. Atau tiba-tiba ada di dalam lemari. Enggak. Tetapi dan yang terakhir, interaksi.
Tuhan gak rubah keadaan kita, tapi dia merubah hati kita. Yang setuju katakan amin. Itu cara Tuhan berinteraksi dengan kita. Setiap kita berbeda-beda. Dan seharusnya pada saat kita dalam komunitas, kita bisa membagikan itu. Sehingga kita bisa mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Halo? Contoh misalkan, orang buta kalau megang gajah, ada yang pegang ekornya. Dia bisa menggambarkan, oh gajah itu begini, ada begini. Tetapi bayangkan seandainya ada satu orang ya, yang bisa mengkoordinir semuanya. Mereka saling melengkapi. Oh yang itu namanya, yang ini namanya, itu namanya telinganya. Lalu ada orang menggambar telinganya. Oh yang kamu pegang itu ekornya, saling bercerita. Yang kamu pegang adalah kakinya. Kemudian terbentuklah pemahaman yang benar tentang sebuah gajah. Bukankah kita dalam komunitas kita melakukan itu? Pada saat kita sharing, kita ngomong, Tuhan tolong saya dengan cara seperti ini loh. Tuhan tolong saya dengan cara seperti ini loh. Kita bisa mengerti. Karena kita mengerti Tuhan itu beragam. Nah, pada saat kita mengerti itu, maka pengenalan kita bertumbuh ke arah yang benar. Yang ngerti katakan amin. Prinsipnya sama, Tuhan tetap tolong. Metodenya berbeda-beda. Nah begitu juga dengan gereja Tuhan. Gereja Tuhan hari-hari ini tidak boleh saling menghakimi dan merasa paling benar. Yang setuju katakan amin. Karena setiap gereja Tuhan sepanjang tidak berlawanan dengan doktrin dasar, maka dia adalah tubuh Kristus yang mempunyai tugas berbeda. Tetapi tetap satu tubuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa gereja yang mengutamakan teologi tabernakel. Ada gereja yang mengutamakan tentang teologi berkat Tuhan. Ada gereja yang mengutamakan tentang Injil. Ada gereja yang mengutamakan tentang pujian dan penyembahan. Bukankah itu semua saling melengkapi kita sebagai tubuh Kristus? Yang setuju katakan amin. Bahkan menurut saya memperkaya kita dalam pengenalan akan Tuhan. Percayakah kita bahwa keberagaman itu membuat kita bisa saling belajar? Ngerti maksud saya? Dan terbukti pada gereja-gereja Tuhan akhir-akhir ini. Coba perhatikan teman-teman kita yang Protestan. Mereka belajar pujian dan penyembahan dari karismatik. Sebaliknya orang-orang karismatik itu belajar khotbah yang betul dari teman-teman Injili dan Protestan. Ya kan kadang-kadang kalian begitu ya. Gereja karismatik kalau khotbah satu ayatnya ceritanya 10. Atau ya kan begitu kan? Nah itu bisa mengkoreksi kita. Keberadaan gereja Tuhan yang lain bisa saling mengkoreksi. Sehingga kita kemudian menuju kepada pertumbuhan gereja yang sehat. Yang mengerti katakan amin. Itu ya. Makanya itu Tuhan mengizinkan sekali lagi. Keberagaman di dalam gereja Tuhan. Bahkan sinode. Gitu ya. Makanya saya begini waktu saya memahami ini. Waktu saya belajar ini. Ada satu hal yang berubah. Saya minta tolong nanti kepada siapapun kita. Yang pada saat kita berdoa syafaat. Mengapa tidak kita coba doakan gereja-gereja sekeliling kita? Karena mereka juga adalah tubuh Kristus yang membantu kita menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Betul? Nah saya minta tolong buat semua yang doa syafaat. Mari kita doakan. Saya sebut saja Gereja Toraja, Tamelan Rea. Kita doakan supaya mereka menuai jiwa. Kita doakan juga GPDI El Sadai, Satria Kasih, Gepil. Kita doakan semua gereja-gereja itu. Karena mereka adalah satu tubuh Kristus. Yang setuju katakan amin. Bahkan kita doakan juga buat teman-teman kita dari GMS yang akan buka di Sarison. Nanti sore. Kita doakan supaya mereka juga bersama-sama membangun tubuh Kristus. Karena kalau kita belajar Tritunggal, maka kita akan mengerti bahwa keberagaman memang Tuhan berikan buat kita. Supaya kita saling melengkapi. Yang setuju katakan amin. Ya. Ini merubah cara pandang kita. Ini membuat kita semakin kaya. Makanya kita tidak memandang lagi gereja satu dengan gereja yang lain sebagai saingan. Halo, betul apa betul? Kita harus melihat gereja yang lain. Mungkin ada yang kurang dari gereja kita. Kita harus belajar dari gereja yang lain yang lebih bagus. Bapak Ibu jangan salah. Saya masih ingat waktu multimedia kita masih amburadul, acak-adut. Ya, kita sudah bagus tetapi kita mau ide improve. Saya suruh teman-teman kita yang di belakang yang multimedia, ayo belajar. Kemana Kak? Belajar sama teman-teman di GMS. Jadi mereka ada beberapa minggu, mereka pergi ke Rindra. Saya izinkan, kalian pergi ke Rindra, belajar apa yang bagus. Apakah saya insecure? Tidak, saya secure. Kenapa? Karena saya yakin kita sama-sama tubuh Kristus. Kita punya keberagaman yang berbeda-beda. Tuhan memberikan kita tugas yang berbeda-beda. Yang mengerti katakan amin. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu yang namanya curi-curigaan. Kan begitu ya, gereja kan sering curiga-curigaan. Buka gereja sedikit curiga, buka gereja sedikit curiga. Gitu ya, ingat.
Apapun yang Tuhan percayakan, engkau yang di tempat ini, yang sudah berjemaah di tempat ini, engkau itu punyanya Kristus, bukan punya gembala. Ya, engkau punyanya Kristus, engkau gereja Tuhan. Kita punya visi di sini, engkau tidak hanya datang ke gereja, tetapi engkau menjadi gereja Tuhan yang sehat. Yang mengerti katakan amin. Itu ya, nanti coba lihat di media sosial kita sudah menajamkan visi kita, bahwa kita fokus pada pengembangan manusianya. Kita tidak fokus pada menjadi gereja yang besar. Kalau Tuhan izinkan boleh, tapi kalau kita fokusnya pada kita mempersiapkan generasi terang supaya kita siap dimanapun Tuhan tempatkan kita. Yang ngerti katakan amin. Itulah visi gereja kita yang harus kita mengerti. Nah kalau kita mengerti visi gereja itu, kita tahu bahwa di tempat ini yang dibangun adalah manusianya, bukan gerejanya. Di tempat ini kita membangun manusia melalui pelayanan, bukan membangun pelayanan dengan manusia. Ini merubah cara pandang kita. Ya, saya minta nanti semua pendoa syafaat, ayo bahkan di Pondok Daud kita doakan gereja-gereja sekeliling kita. Supaya mereka juga bertumbuh dengan benar ke arah Kristus. Supaya mereka juga diberkati Tuhan, amin. Mari kita bangkit berdiri, para pemain musik maju ke depan. Yang terakhir, sambil kita bangkit berdiri. Perbedaan harus kita gunakan untuk saling melayani. Galatia 5. Tetapi kamu, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ingat, dalam ketritunggalan tadi, Bapa bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapa. Mereka relasinya ada dalam yang namanya kasih. Coba kita bayangkan kalau kita semua adalah mata. Kalau gereja Tuhan semuanya mata, nanti kalau mata gatal siapa yang garuk? Ya. Bayangkan kalau tubuh kita semua tangan. Kalau kita semua tangan nanti siapa yang melihat? Justru karena mata dan tangan ini berbeda, makanya mata bisa garuk, tangan bisa garuk mata. Dan karena perbedaan itu makanya tangan bisa menggaruk posisi yang lain dengan benar. Karena bisa melihat. Kalau kita sadar bahwa kita semua memiliki perbedaan, maka kita bisa gunakan perbedaan tersebut untuk melayani seorang akan yang lain. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian ini. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru. Kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami memberitakan kasih-Mu, mulailah kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Dengan pujian ini kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan, membawa hancur hati, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata
kesatuan asalnya dari keberagaman. Di dalam kita menerima keberagaman, maka perhatikan baik-baik. Engkau harus punya value atau nilai, yaitu saling menerima satu sama lain. Bagaimana kita bisa menerima satu sama lain? Mulailah dengan sikap tidak menghakimi, yang setuju katakan amin. Saat kita menerima orang lain dengan kekurangannya, kita bisa mengerti bahwa kita tidak boleh menghakimi dia. Di tempat ini engkau bisa bertumbuh bersama-sama tanpa engkau harus saling menghakimi. Di tempat ini Tuhan beri kesempatan dan anugerah kita bisa mengenal dia tanpa merasa perlu dihakimi. Di tempat ini engkau diterima, engkau diubahkan, engkau bertobat, engkau ditransformasi. Karena saya yakin dan percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Dengan pengajaran pagi hari ini kita bisa tahu bahwa kesatuan dalam keberagaman adalah refleksi iman kita kepada Tuhan. Penerimaan, tidak menghakimi, ada refleksi iman kita dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita sambil kita nyanyikan pujian ini. Jadikan kami satu seperti kami. Amin. Dengan sungguh-sungguh kita minta Tuhan berikan hati kita, hati yang lembut yang menerima. Jadikan kami satu seperti kerinduan, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, jadikan kami satu Tuhan. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Mulailah kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan sekali lagi satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami diajak mengenal Engkau Allah yang Tritunggal. Kami mengerti sedikit demi sedikit. Mungkin kami tidak bisa memahami seutuhnya karena kami yakin, kami percaya Engkau adalah Allah yang tinggal dalam kemisteriusan, supaya kami terus sujud menyembah dengan rendah hati di hadapan-Mu. Supaya kami tahu kami bukan siapa-siapa, kami bukan apa-apa di hadapan-Mu. Engkau terus menjaga itu Tuhan, dan terima kasih karena Engkau terus menumbuhkan iman kami di dalam ketidakpemahaman kami tentang Engkau. Tapi Engkau memberikan kami pengenalan yang benar tentang Engkau Tuhan. Terima kasih buat Alkitab yang sebagai sumber otoritas kehidupan kami, sehingga kami bisa mengenal Engkau Tuhan sebagaimana Engkau menampakkan kepada kami. Kami mau Tuhan melalui pengajaran pagi hari ini kami menjadi satu. Kami tidak melihat sebuah gereja sebagai tempat kami berkompetisi, tetapi kami melihat gereja tempat kami bertumbuh, tempat kami saling menerima satu sama lain dan tidak menghakimi Tuhan. Tuhan, biar ikatan kami selalu diikat dengan kasih, karena kami yakin
Roh Kudus yang adalah roh kasih itu mengikat kami begitu kuat Tuhan. Sehingga gereja kami terus menjadi gereja yang satu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja lain yang di tempat ini Tuhan. Kalau Engkau memberikan beban kepada kami untuk mendoakan, kami yakin dan percaya Tuhan. Ada rencana yang indah juga buat gereja-gereja Tuhan di sekitar kami. Engkau akan pakai gereja-gereja itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu kami melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap gereja yang ada di radius 5 km di tempat ini, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Kami berdoa biar mereka mengalami kegerakan Tuhan. Kami berdoa biar mereka menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati finansial mereka Tuhan. Berkati jemaat-jemaat yang ada di tempat mereka Tuhan. Buat rekan-rekan kami mungkin Tuhan dari KMS yang akan membuka gereja yang di sekitar tempat ini Tuhan. Memberkati Tuhan, memperlancar segala macam apa yang menjadi urusan mereka Tuhan. Kami rindu terus bersama-sama dengan tubuh Kristus menuai jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena ini adalah visi agungmu yang kami laksanakan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengerti, kami semakin mengenal Engkau. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Sebelum kita memberi persembahan, saya ulangi lagi sekali lagi. Setelah ini ada pemeriksaan check up kesehatan. Sekali lagi ini gratis. Kalau di luaran, mohon maaf nih saya sebutkan merek, di luaran di apotek yang ada huruf anunya ya, 24 jamnya itu ya. Itu harganya bisa sampai 50.000. Tetapi di tempat ini nanti gratis. Makanya jangan cepat-cepat pulang, dicek-cek saja dulu kan. Siapa tahu memang kolesterol naik, ini naik gitu ya. Jadi kita harus berhikmat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan sembuhkan kita dari stroke, misalkan kita punya penyakit stroke, didoakan, disembuhkan. Tanggung jawab kita bukan hanya selesai disembuhkan dan kita bersaksi, tetapi juga menjaga kesehatan. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau kita diberi kesembuhan berarti kita punya tanggung jawab di balik mujizat itu untuk terus menjaga kesembuhan yang sudah Tuhan berikan. Amin. Baik, saya silakan kembali kepada worship leader. Puji Tuhan, kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Ya, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Ada amplop 1 dan amplop 2. Untuk amplop 1 digunakan untuk operasional pastori, amplop 2 untuk kas gereja, dan ada amplop untuk perpuluhan juga. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan ingin mengembalikan apa yang Tuhan percayakan dan Bapak Ibu bersyukur atas berkat Tuhan, itu amplopnya boleh Bapak Ibu minta di aser di belakang untuk khusus amplop perpuluhan. Mari jemaat Tuhan, kita sudah mempersiapkan persembahan kita, mari kita angkat bersama-sama amplop yang ada di tangan kita. Terima kasih Bapakku yang baik, anugerah-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami, khususnya firman yang kami terima pada pagi hari ini sangat memberkati kami Bapa. Biarkan Tuhan Yesus kami terus melakukan firman-Mu Bapa, sehingga kami bisa menjadi dampak dimanapun Tuhan kami berada yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarkan kami bisa menjadi saluran berkat Bapa. Saat ini Tuhan kami akan memberi persembahan Bapa. Engkau berkati setiap taburan kami Tuhan Yesus. Biarkan menjadi alat-Mu di tempat ini Bapa untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Biarkan setiap persembahan yang dipercayakan untuk gereja ini dikelola dengan baik Bapa. Puji nama-Mu Yesus, kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu jemaat Tuhan, nanti mulai dari sebelah kiri saya, tengah, lalu sebelah kanan saya. Tuhan Yesus memberkati.
seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata. Amin. Sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Dan bersungguh-sungguh lagi jemaat Tuhan, sambil kita angkat tangan kita. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Sekali lagi, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Berkasnya. Haleluya. Terima kasih jemaat Tuhan atas taburannya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Saya persilakan kepada multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak teman-teman semua yang rindu bersekutu dan bertumbuh bersama dalam Tuhan untuk hadir di ibadah ground Grow Up in God. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silahkan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, Ground, silakan untuk melakukan pertemuannya. Jadi kita sudah bicara kemarin bahwa boleh di antara seminggu ini, silakan tentukan harinya sepanjang tidak bertabrakan dengan kegiatan-kegiatan lain dari gereja. Kemudian untuk hari Sabtu ada saraba, doa pagi. Lalu kemudian untuk hari Sabtu kita juga ada doa pelayan dan doa puasa untuk para pelayan. Lalu kemudian ada nanti di sore hari doa pelayan untuk dan doa buka puasa. Lalu kemudian ada latihan ibadah raya 3 jam 4 sore dan latihan ibadah raya 1 jam 7 malam. Ya hanya itu saja pengumuman tambahan karena saya melihat di dalam warta kita juga memang kita belum banyak kegiatan untuk minggu-minggu ini gitu. Ya, baik, pengumuman berikutnya adalah
Jangan lupa sekali lagi saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, tolong nanti dicek up kesehatan. Kan begitu, ini adalah salah satu kesempatan yang bagus untuk kita dalam rangka kita menjadi gereja Tuhan yang sehat secara jasmani. Yang mengerti katakan amin. Ya, lalu berikutnya, nanti tempatnya akan ada di tempat ini di depan, jadi jangan langsung pulang. Saya mohon jangan langsung pulang. Nanti kita akan persilakan dari timnya untuk datang ke sini. Tenang aja, mereka nggak akan presentasi, mereka langsung melakukan check up. Nanti kita akan atur bangkunya di depan sini. Jadi jangan langsung pulang gitu ya. Di sini saja, jadi nggak usah kemana-mana. Lalu di bawah, kalau nggak salah teman-teman juga ada basar. Silakan. Cuman basarnya kali ini ada makanan berat, gitu ya. Saya lupa tadi disebutnya apa gitu. Ada nasi goreng gitu ya. Babi ada nggak? Nggak ada ya. Gitu kan. Tapi jangan makan dulu Bapak Saudara. Kalau mau dicek kesehatan terutama cek darah jangan makan dulu gitu ya. Karena kalau sudah makan sudah pasti naik semua itu gitu ya. Tolong jangan makan dulu, dicek saja dulu baru kemudian membeli di bawah. Yang setuju katakan amin. Dan begitu ya. Ingat ya urutannya setelah cek baru beli gitu ya. Saya penekanannya pada membeli gitu. Gitu. Supaya lakukan begitu ya. Berikutnya. Saya menyambut Bapak Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir datang di GBI Oikumene. Selamat datang, selamat kita beribadah, bertumbuh bersama di tempat ini. Nah di sebelah kiri kanan Bapak Saudara sekalian ada teman-teman Aser yang akan mungkin menyodorkan Bapak Saudara sekalian form selamat datang. Nah form selamat datang ini bukan hanya untuk yang pertama kali datang, yang sudah sering kali datang tapi belum sempat kami data. Gitu ya, nanti silakan. Selain itu teman-teman Aser juga membawa form permohonan doa untuk kita doakan bersama-sama di dalam menara doa kita. Nanti teman-teman Aser akan membawa dan silakan pulpennya juga ada. Nanti setelah diisi form selamat datangnya, maka nanti akan mendapatkan souvenir yang cantik dari gereja di depan. Gitu. Jadi jangan lupa silakan teman-teman Aser silakan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir datang di tempat ini dan ingin menjadi dan belum memiliki gereja tetap, dan mungkin mau beribadah di tempat ini, ayo kita bersama-sama bertumbuh. Karena kita mau dan kita yakin dan percaya gereja kita akan dipercayakan Tuhan melahirkan dan menghasilkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan mau tempatkan. Amin. Gitu ya. Di tempat ini fokus kita kembali lagi saya kasih tahukan fokus kita adalah bagaimana kita bisa membangun manusia melalui pelayanan. Oleh karena itu makanya saya mengajak kita semua yang belum melayani, di barcode yang di depan yang kecil itu ada form untuk pelayanan. Silakan diisi, nanti teman-teman dari pastoral akan memanggil untuk mengikuti yang namanya training vision ya P3. Sebenarnya itu kita rubah karena kita mau visi gereja kita setiap pelayan Tuhan harus tahu. Makanya 2 minggu lalu kita mengadakan fellowship dan kita memaparkan visi yang Tuhan beri buat gereja ini. Itu nanti kalau mau tahu visi dan misinya, silakan buka media sosial kita, di sana lengkap ada visi misinya dan kita akan buatkan versi videonya supaya jemaat Tuhan tahu arah kita kemana dan kita akan menjadi gereja yang seperti apa. Yang mengerti katakan amin. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Mohon maaf misalkan apabila ini ya tadi membingungkan khotbahnya karena memang itu kewajiban kita sebagai gembala untuk memberitahukan mengenai doktrin-doktrin yang benar di dalam iman kita. Gitu. Dan juga ya karena kita mengambil judul itu dari Badan Pusat GBI Sinode. Jadi memang Sinode memberi judul Allah Tritunggal gitu ya. Gitu. Baik, ada lagi pengumuman? Oh ya, retret satu lagi. Anak pemuda di tempat ini akan mengadakan retret tanggal 1 sampai tanggal 3 April di Malino. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak muda atau yang punya anak silakan didaftarkan. Hari ini tanggal berapa ya? Masih ada early bird-nya atau enggak? Udah enggak ada ya? Udah nggak ada, tapi nanti silakan didaftarkan, bicara sama panitia, gitu ya. Kalau ada kendala, jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 3 April itu libur Lebaran. Daripada anda kemana-mana, ikut di retreat kita. Nanti yang akan melayani kita adalah Bapak Pendeta Yandi Manobe, ya dari Kupang. Ya mungkin sering lihat di YouTube, yang akan melayani kita di sana. Jadi pastikan kita mendaftar. Yang anak-anaknya belum daftar, paksa daftar, nah, kan gitu ya. Nah gitu, kalau perlu bayarin, mama sudah bayarin, kamu harus pergi, daripada terbang percuma gitu kan. Kalau enggak ganti kan begitu, nanti dia pasti pergi gitu ya. Karena saya yakin itu akan memberkati kita semua. Kadang-kadang anak-anak kita harus dipaksa, supaya mereka suka. Yang saya juga katakan amin. Kadang-kadang ya, tapi enggak selalu gitu. Kadang-kadang memang kita harus memperkenalkan gitu. Nanti kalau sudah mereka dewasa, sudah terbiasa, maka akan menjadi kesukaan. Begitu. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya kembalikan. Baik, mungkin ada sedikit yang saya ingin tegaskan lagi dari pengumuman, yaitu tentang doa pelayan dan puasa. Jadi di sini ada saya dengar ada beberapa yang bilang untuk doa pelayan itu dan puasa hanya di pelayan yang di atas mimbar.
Tapi tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Yang sudah dipercayakan Tuhan dalam pelayanan apapun di tempat ini, itu wajib hukumnya mengikuti doa pelayan di hari Sabtu jam 6 sore. Maupun mungkin dalam minggu itu kita belum pelayanan, tapi minggu-minggu berikutnya yang penting kita sudah menjadi pelayan Tuhan di tempat ini. Tuhan percayakan di tempat ini. Mari ambil bagian setiap hari Sabtu jam 6. Apabila tidak ada kegiatan yang mendesak atau yang bagaimana, Bapak Ibu yang sudah dipercayakan untuk menjadi pelayan Tuhan, mari sama-sama kita bangun doa kita di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Oleh karena kasih karunia-Mu ya Tuhan, kami ada saat ini. Oleh karena kuasa-Mu Tuhan, yang senantiasa limpah di dalam kehidupan kami, yang menguasai kami dari hari ke hari, sehingga kami boleh ada di tempat ini, memuji, menyembah dan mengagungkan nama-Mu. Sungguh kami telah merasakan hadirat Tuhan, kesukaan dari Tuhan di saat kami mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu yang sudah menyertai kami di sepanjang ibadah ini ya Tuhan. Kiranya puji-pujian yang kami sudah sampaikan kepadamu merupakan Tuhan pujian yang sudah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan Tuhan firman-Mu yang telah kami dengar, di mana firman-Mu ini mengajar kami Tuhan tentang Tritunggal. Namun kami sadari di hadapan hadirat-Mu bahwa pemahaman kami sangat terbatas, tapi kami tetap membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk tetap menolong dan memimpin kami, agar kami Tuhan lebih hari, lebih dekat kepada Tuhan, memahami tentang kebenaran firman-Mu. Sekalipun Tuhan hanya Tritunggal, tapi Tritunggalan itu
adalah Esa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan senantiasa menuntun setiap langkah kehidupan kami. Dari hari ke hari kami lebih mengenal Tuhan. Kami lebih dekat kepada Tuhan. Bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan kami. Hanya Tuhanlah tempat pengharapan kami. Di dunia ini banyak tantangan masalah. Tapi kalau kami datang kepada Tuhan, semua permasalahan dapat terselesaikan. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah Tuhan firman-Mu ini. Berkatilah tangan kami untuk bekerja dan melayani. Pulihkan hati kami, jamah hati kami, agar hati kami Tuhan tetap menebarkan kasih kemurahan-Mu. Terpujilah namamu ya Bapa di sorga. Berkati hamba-Mu yang sudah mengajar kami firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini sungguh-sungguh menguatkan kami ya Tuhan. Dan berkatilah Tuhan pekerjaan hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu dimanapun berada. Biarlah hamba-Mu tetap menjadi berkat. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dikuatkan, dipulihkan, dibaharui. Karena firman-Mu itu adalah makanan jiwa yang kekal untuk kehidupan kami. Firman-Mu itu selalu membaharui kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Berkati pekerjaan hamba-Mu. Biarlah pekerjaan hamba-Mu Tuhan tetap Tuhan berkati di dalam pelayanan apapun. Berkati keluarga hamba-Mu, anak hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu ini semakin dikuatkan, semakin diberkati dimanapun berada. Keluarganya semakin Tuhan beri kekuatan, kesehatan untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Seberapa kami umat-Mu yang ada saat ini, kami percaya Tuhan bahwa kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kesehatan kami untuk tetap mendukung pelayanan di tempat ini. Biarlah pelayanan ini semakin diberkati Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan bahwa umat-umat-Mu ini mempunyai Tuhan kelemahan, mempunyai kekurangan. Tapi kalau kami ada di dalam Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kiranya Tuhan, keseragaman kami yang ada di tempat ini, kami saling melengkapi, saling mengasihi, saling menghargai satu dengan yang lain. Engkau Tuhan, kumpul kami di tempat ini sedang jemaat-Mu untuk tetap mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Kami butuh Tuhan senantiasa firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami. Bahkan kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang tidak ada hadir di tempat ini. Mungkin ada di dalam keadaan tubuh yang lemah. Kiranya Tuhan kuatkan. Dalam keadaan tubuh yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Khusus kami berdoa Tuhan buat Oma Yohana Tandungan yang tidak sempat hadir pada saat ini karena dalam keadaan tubuh yang lemah. Tapi kami percaya Tuhan bahwa di dalam Tuhan ada kuasa, ada mujizat. Saat ini kami berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi di atas Oma. Dan Tuhan, minggu depan atau hari-hari yang akan datang Engkau pertemukan kami kembali memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati sidang jemaat-Mu yang sudah datang pada saat ini. Kami percaya sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami pulang penuh dengan puasa dan kedamaian. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pula Tuhan buat gereja-gereja yang ada di sekitar kami. Baik itu gereja Bala, gereja Kavaleri, gereja di NTI, bahkan di Linut, di GPDI, bahkan yang gereja-gereja yang kami tidak sebut satu persatu. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau akan tetap memberkati pelayanan mereka. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan pelayanan hamba-hamba-Mu memenangkan jiwa-jiwa. Bahkan jemaat yang dilayani semakin bertumbuh, semakin dekat di dalam Tuhan. Semakin hari semakin cinta dengan Tuhan. Bahkan semakin hari semakin rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Baik sidang jemaat-Mu di tempat ini, sidang jemaat-Mu di gereja-gereja lain. Biarlah Tuhan ingatkan kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itu
adalah terang bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Juga kami berdoa ya Tuhan, buat Tuhan Presiden kami, kiranya Tuhan tetap memberkati. Dengan Wakil Presiden, kiranya Tuhan tetap melawati mereka untuk memajukan bangsa dan negara kami ini. Biarlah bangsa ini diperintah Tuhan, Engkau tetap tolong agar bangsa ini semakin diberkati Tuhan, semakin dilawat oleh Tuhan. Jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini, bangsa yang tidak akan pernah lupa akan Tuhan, tapi Engkau Tuhan yang akan membawa bangsa ini semakin Tuhan makmur. Bahkan jiwa-jiwa yang ada Engkau berkati ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Bahkan Tuhan tim pelayan yang sudah melayani kami saat ini, kiranya Tuhan tetap memberkati talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan. Engkau berkati Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan tetap memberkati, menjadi saksi. Bahkan Tuhan berkati keluarga, rumah tangganya, pekerjaannya, perkuliahannya, bahkan yang sementara cari pekerjaan, Tuhan tetap membuka jalan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Tuhan, ibadah kedua dan ketiga sebentar kiranya Engkau campur tangan. Biarlah Tuhan ibadah ini semakin diberkati Tuhan. Engkau tolong jiwa-jiwa yang akan datang Tuhan. Engkau jauhkan dari hal rintangan apapun. Tiba dengan selamat, membawa hati yang haus untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Kami petar sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, namun kurang sempurna, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan menyempurnakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami mau berdoa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, dengarkan firman Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dalam kuasa dan otoritas ilahi, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, selamat hari Minggu. Silakan bersatu dulu sejenak, kita tenang sejenak, dan mohon jangan keluar dulu. Ya, meja akan segera dirapikan, dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin melakukan pemeriksaan check up, pemeriksaan, silakan. Nanti teman-teman dari pemuda akan